Hai guys, kembali lagi bersama kami dari Timor Bercerita. Lo tau gak sih Timor Bercerita? Belum tahu tuh apa tuh. Timor Bercerita ini tuh nama YouTube channel kita. Oh ya, oh my god. Oh my god. You're just now here. Oh my god, gue tuh Just now. paling tuh kayak ada effort buat searching dulu gitu sih channel kita apa. Enggak. Just kidding. Tahu Timor Bercerita itu Enggak. wadah platform channel anak-anak dari NTT untuk bercerita lebih banyak soal kondisi di Indonesia Timur dan juga try to empower many young generation today. Bener gak? Yes. Iya Kurang kan? lebih sih ya. Yeah, that's the basic information. Oke, jadi guys, hari ini seperti yang kalian lihat, saya tidak ditemani lagi oleh Windy sama Yuni, tapi hari ini kita kedatangan yang paling spesial. Karetnya 2 gak? Yang paling spesial 2, cabenya 1. Cabenya 1. Ya. Alright. Oke, ini Hi, dia guys. Tito Kardavi nggak sih lu? No, you wrong when you mention my name. Oke, kalau gitu kalau gue salah ya udah boleh diperkenalkan Kak Tito nih. Dari nama lengkapnya siapa, terus kesibukannya sekarang apa gitu. Halo semuanya, namaku Tito Trikadavi, umurku 22 tahun. Serius lu ya, lu masih muda Ya. banget ya. Asalku dari Serang, Banten, dan saat ini sedang ya main-main aja di Jakarta. Kebetulan ketemu sama Santika gitu deh. Kesibukannya luar biasa loh sampai bisa ketemu aku. Oh my god, apa itu? Iya, jadi main-main di Jakarta itu dalam rangka apa ya Kak Tito ya kalau boleh tahu? Ya, jadi saat ini aku sedang menjalankan kerjaan di Yayasan Dharma Bakti Astra menjadi Corporate Communication. Corporate Communication. Ya, Oke, kita lagi ngebahasin apa ya, kayak kegiatan atau aktivitas Tito nih selain lagi beraktivitas atau ada job lah ya di YDBA ya Dharma Bakti Astra. Tito ini juga aku lihat sih banyak banget sih aktivitas-aktivitas di luar itu ya. Yes, kita mau ngomongin just yang- a little bit. Oke, boleh kasih tau dulu nggak kayak kesibukan di luar sebagai staff CIS sendiri itu apa sih Kak Tito? Di luar, ya. Di luar dari Yayasan Dharma Bakti Astra ya. Oke, jadi aku merupakan lagi bantu-bantu alias sebagai pendiri juga di Bastra Indonesia. Itu organisasi pendidikan yang bergerak di bidang bahasa, sastra, dan juga literasi dasar yang berupaya untuk mendorong anak muda Indonesia memiliki pemahaman yang lebih baik soal 3 isu tersebut, gitu. Bahasa, sastra, dan literasi dasar. Nah, sudah didirikan sejak tahun 2018 dan dikelola juga bareng relawan-relawan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Oke, dari 2018. Ini sebenarnya menarik sih, kita mau bakal ulas lagi sepak terjang sampai gimana ceritanya Tito bisa bangun satu komunitas. Kita belum nggak tahu ini, gue juga sebenarnya belum sempat stalking si Bastra ID kayak My God, you should follow the community. satu-satu. Okay. Ya, tapi ya mungkin sebenarnya gue juga penasaran sih, Tit. Apa yang mendasari lu bikin nih komunitas ini, dan sebenarnya dari 2018 artinya lu masih kuliah ya? Ya, itu di semester awal kuliah. Lu masih semester awal, itu kan lu anak SMA yang baru lulus kan? Ya istilahnya gitu, anak SMA lulus, lu tiba-tiba punya atas dasar apa tuh punya kepikiran ide untuk bangun komunitas itu? Oke. Iya, jadi ini kan sebuah organisasi pendidikan yang kemudian bertumbuh selama 4 tahun ini gitu, dari 2018 sampai ke 2022. Banyak sekali suka duka yang dilewati karena aku tidak mengelola organisasi ini sendirian, tapi juga bareng dengan rekan-rekan lainnya ya barengan untuk isu bahasa, sastra, dan literasi dasar. Ya. Nah, awal mulanya sih sebenarnya iseng-iseng aja untuk mendirikan Bastra Indonesia ini. Jujur, karena di awal
aku juga oh ya, sebagai informasi, aku mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di salah satu kampus negeri di Jakarta. Nah, eh, karena minatku yang besar di bidang bahasa dan sastra, akhirnya aku merasa bahwa eh, ada beberapa masalah yang kemudian menarik perhatianku. Misalkan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik dan benar dalam artian konteks di situasi formal, ataupun justru di situasi itu juga aku melihat bahwa masih banyak anak Indonesia yang kemudian salah menafsirkan apa itu sastra Indonesia. Padahal di semester perkenalan awal kuliahku, bahasan soal sastra Indonesia itu cukup menarik perhatianku, yang kemudian mendasari kenapa Basra ini berdiri. Nah, itu dari dua sisi, bahasa dan sastra. Akhirnya kami memutuskan untuk bergerak di awal itu melalui media sosial saja, yang akhirnya berdirilah media sosial di Instagram itu bastra.id. Jadi kawan-kawan boleh follow di sini bastra.id. Nanti kita tulis ya Bastra, kita mention di sini. Oke. Nah, setelah berjalannya waktu, kami turut menyebarkan konten-konten positif soal bahasa dan sastra. Aku pribadi merasa bahwa ada masalah yang lebih besar daripada bahasa dan sastra itu sendiri secara struktural. Apa? Adalah pemahaman literasi. Karena kalau ngomongin bahasa, terus ya maksudnya grammar ya, tatanan bahasa gitu ya, terus juga pemahaman literasi, itu satu lingkup yang berbeda lagi gak sih, Fit? Betul. Belakangan ini orang-orang juga seringkali menafsirkan bahwa keterampilan berbahasa sama dengan keterampilan literasi. Padahal itu beda. Padahal itu beda, karena literasi sejatinya adalah keterampilan yang kemudian mendorong kita untuk berpikir kritis, lebih berpikir kritis, mengelola informasi, sehingga informasi yang didapat itu tidak kita telan mentah-mentah, atau tidak kita artikan secara literal saja, tapi juga secara kontekstual, etc. gitu, dan lain-lain. Nah, akhirnya dari berdirinya tiga pilar itu, bahasa, sastra, dan literasi, Bahasa Indonesia bergerak melalui program-program di luar media sosial. Jadi perhatian kami pertama kali ketika Bahasa Indonesia memulai program adalah permasalahan soal hoax information atau informasi hoax, misinformasi. Nah, akhirnya karena banyaknya misinformasi saat itu di tahun 2019 awal, kami merasa bahwa ini dapat menjadi ancaman bagi anak muda Indonesia. Sebagai ya tadi, ini menjadi problem statement kami kenapa kemudian program ini kami lanjutkan. Nah, karena problem statement itu, kami merasa bahwa anak muda Indonesia itu perlu didorong untuk juga memiliki keterampilan produktif menghasilkan informasi yang kredibel. Jadi untuk melawan ramainya berita hoax, perlu juga didorong dengan berita-berita kredibel dan berita-berita yang bikin orang lain justru lebih tertarik dengan informasi kebenaran itu. Nah, akhirnya berdirilah sebuah program bernama Remaja Belajar Menulis Konten. Oke, ini kayak Remaja Belajar Menulis Konten. Ini satu program di bawah Basra ID. Iya, betul. Sudah dilaksanakan 5 musim sampai 2022. Remaja Belajar Menulis Konten, Menulis atau Konten. RBM. Nah, sebenarnya kalau ngomongin yang tadi, kayaknya sampai sekarang tuh kayaknya udah luas banget ya Titian. Tapi kita kembali lagi di awal ya. By the way, tadi sorry kita telat memperkenalkan. Jadi tadi kita udah sempat mention kalau dia umurnya masih muda banget, 22 tahun, kelahiran 2000 ya lu ya. Terus dia juga background di pendidikan dan bahasa ya. Betul. Nah, dari background inilah yang akhirnya dia punya ide, goals untuk buka Basra ID ini. Tapi yang bikin gue kayak penasaran juga nih, berarti artinya Basra ID ini dibangun di ide ini gak dari lu doang, tapi dari lu dan teman-teman lu gitu ya? Iya.
Inisiatornya aku sendiri, tapi aku merasa bahwa setiap pekerjaan sosial membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak. Akhirnya aku menggandeng banyak sekali rekan-rekan untuk turut andil dalam pelaksanaan program dan membangun Bastra Bangun ini. Bastra ID. Orang-orang yang kamu kumpulkan itu dari teman circle yang sama kah, teman SMA yang sama kah, atau karena lu tergabung sama komunitas sebelumnya gitu yang bareng gitu? Di awal Bastra Indonesia tumbuh dengan orang-orang yang satu kampus denganku. Oke. Tapi perlahan akhirnya Bastra Indonesia juga punya semacam pola rekrutmen yang bikin makin banyak relawan yang mau bantuin Bastra ke depannya. Jadi sekarang timnya bukan hanya dari rekan-rekan kampusku saja, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau mau dibilang orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki passion yang sama ya kayak lu. Gimana caranya bisa anak-anak zaman sekarang melek literasi gitu. Iya, betul. Dan gue juga ini kan, tadi kan lu sempat mention kalau lu dari Serang Banten ya. Right. Oke. Gue tuh awalnya mikir kayak Bastra ID itu tuh memprioritaskan atau fokus segmennya itu ke anak-anak di Serang aja, tapi ternyata gimana tuh? International scale. Jadi Bastra itu hadir dalam skala nasional, tetapi dalam beberapa program. Misalkan program yang juga dijalankan di tahun ini, Bastra Indonesia merespons sebuah problem statement yang mana kota Cilegon, kota yang dekat banget dengan daerahku, itu kota salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Jadi ada ribuan umat Kristiani yang kebutuhan beribadahnya itu tidak terakomodasi karena tidak dibangun gereja di sana. Nah, itu kenapa kemudian jadi kota paling intoleran di Indonesia, salah satunya. Nah, di samping itu juga kondisi pandemi di tahun 2021 ke 2022 itu adalah peralihan. Jadi sekolah-sekolah hadir dengan shock culture baru karena transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran bersemuka. Nah, akhirnya guru-guru kesulitan tuh buat bikin kelas secara efektif itu seperti apa. Adaptasinya juga susah ya waktu itu. Akhirnya Bastra mengintegrasikan kedua problem statement itu menjadi sebuah produk bernama Kartu Berembuk. Ini program lagi baru di bawah Bastra ID. Betul. Jadi sebenarnya tuh Bastra ID itu secara lingkup emang udah secara scale-nya udah nasional, programnya juga udah banyak, volunteernya udah pasti juga udah berapa nih Kak sekarang? Tiap tahun beda. Di gitu. Tahun 2021 itu ada sekitar 48. Di tahun 2022 tahun ini ada 60. 60. Ya. Semakin meningkat ya Bun ya. Maksudnya keren banget. Terima kasih. Itu oke. Menarik juga sih. Jadi awalnya juga gue berpikir kalau problem statement yang lu angkat sampai akhirnya lu punya ide untuk cetusan ide untuk membangun si Bastra ID itu karena lu ngelihat problem di ruang lingkungan sekitar lu gitu loh. Betul. Sebenarnya dia juga karena Cilegon itu daerah sekitar situ ya. Tapi ternyata problem ini lu lihat dari kacamatanya secara nasional gitu ya, nggak cuma di daerah tempat lu, tapi ternyata kayaknya sih anak-anak di luar secara nasional juga kayaknya ngalamin ini. Jadi lu lingkupnya ini ternyata nggak cuma di situ doang, di Serang Banten, tapi secara nasional gitu ya. Ini lebih ke Bastra berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang juga bisa diintegrasikan dalam skala nasional gitu. Tapi akan lebih baik kalau spesifik. Misalkan tadi dilakukannya di area Provinsi Banten aja program kami, karena memang target sasarannya adalah ingin mengintervensi dan mewujudkan objektifnya kami gitu di Provinsi Banten. Objektif itu tujuan organisasi. Oke. Nah, tadi juga lu udah sempat kayak cerita soal program-programnya Bastra yang awalnya mungkin dari konten dulu ya di media sosial. Ya, betul. Kemudian lu akhirnya lihat ternyata ada problem lagi yang di literasi itu, lu bikin lagi program-program di luar konten ya. Ya.
Nah, cerita dong Tit, kayak awalnya itu program-program konten itu seperti apa dan goalsnya lu tuh apa dari program-program itu, dan akhirnya lu punya banyak program dan apa saja itu tujuannya mungkin segmennya udah terpisah lagi ya, maksudnya beda lagi dari yang konten itu, yang bisa diceritain. Iya, di konten ini konteksnya remaja belajar menulis konten itu ya. Sama yang iya sih, benar-benar. Oke. Nah, kami punya objektif untuk bikin anak muda Indonesia itu jadi produsen utama berita-berita kredibel di media massa. Jadi objektif kami ini dicapai ketika anak-anak setelah mengikuti inkubasi di remaja belajar menulis konten, mereka kemudian bisa menjangkau media massa dan menghasilkan tulisan kreatifnya mereka di sana gitu, tulisan kredibel mereka di sana. Itu tujuan kami. Tapi dalam skala yang lebih besar, tujuan jangka panjang, kami berharap mereka juga bisa percaya bahwa tulisan itu juga bisa punya kekuatan untuk memengaruhi dan mengintervensi orang lain, termasuk untuk membuat perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Jadinya kenapa kemudian remaja belajar menulis konten hadir dalam bentuk inkubasi. Tapi itu di luar kontrol kami, karena kemudian akhirnya yang mewujudkan tujuan itu adalah anak-anak Indonesia itu sendiri. Kami hanya bisa berupaya agar mereka setidaknya punya dasarnya dulu, punya bekalnya dulu untuk percaya sama isunya gitu. Untuk program ini misalkan nih gue tertarik nih sama program remaja belajar menulis konten itu, apa namanya, cara gue buat apply itu seperti apa? Oke. Jadi Bastra itu setiap mengadakan program amat sering mengunggah publikasi informasi pendaftaran, karena itu sifatnya publik. Yang penting sesuai dengan segmentasinya. Misalkan kalau remaja belajar menulis konten khusus teman-teman yang dari level SMP dan SMA, ya tinggal tunggu informasinya di Instagram Bastra Indonesia, bastra.id. Nanti bakal lihat juga persyaratannya dan ya just daftar. Jadi ini masih online ya Tit ya? Sejauh ini memang dilakukan secara online untuk program remaja belajar menulis konten. Tapi selain itu yang ngedampingin, yang ngefasilitate juga volunteer atau orang-orang Bastra ID 60 volunteer ini ya 2022. Iya betul. Rekan-rekan volunteer juga banyak dari mereka yang menjadi fasilitator untuk mendampingi mereka. Sejauh ini udah berapa banyak kaum muda yang lo ajak untuk ikut program ini, satu program ini? Selama 5 musim, karena ini sifatnya inkubasi intensif. 5 musim ini 2022 aja ya? Enggak, dari 2019. Oh, 2019 sampai 2022 itu udah 5 musim ya? Iya, ya. Ada 124 anak dari Indonesia yang udah nulis di media massa. Udah menulis ya? Udah mengikuti program dan juga udah ya aktualisasi lah dengan nulis konten gitu ya. Program ini sendiri tuh ini agak teknis sih. Gue penasaran karena program ini cara lu untuk nge-review dan follow up gitu loh, konten-konten hasil dari lu mendampingin itu tuh seperti apa? Apakah lu nge-follow up berkala atau lu bakal ngeliatin konten media mereka? Oke. Jadi Bastra tuh beruntung banget Mbak Cantika. Jadi Bastra tuh beruntung banget Cantika. Yes. Nah, di perjalanan kami hingga 2022, Bastra itu sudah mengikuti berbagai jenis pelatihan dan pendampingan. Bastra ini dalam arti volunteernya yang mengikuti pelatihan? Volunteer, Bastra sebagai organisasi, aku pribadi maksudnya mengikuti pelatihan di luar. Orang-orang organisasi ini ya mengikuti ya? Betul. Pelatihan dalam konteks bagaimana membangun organisasi ini bisa lebih baik dan berdampak positif ke depan. Artinya ada skill up-nya ya? Iya. Nah, di sesi pelatihan tersebut di salah satu perusahaan di Indonesia, kami diajarkan untuk bikin theory of change dan juga logical framework. Di sana ketika menyusun program atau sebuah perubahan,
kami juga dituntut untuk menyusun indikator. Hmm. Jadi apa saja yang kemudian bisa kami perhatikan untuk mengukur dampak program itu. Nah, di remaja belajar menulis konten pun begitu, ada indikator-indikator yang kemudian kami bisa katakan, oh program ini berdampak positif gitu. Nah, ini juga sifatnya subjektif dan juga subjektif dalam konteks mungkin di sisi organisasi yang sudah bertumbuh besar, dampak ini terlihat biasa saja karena mereka sudah punya amplifikasi kegiatan yang banyak banget. Sedangkan kalau di Basra ini kami berupaya tujuan ini difokuskan memang untuk dampaknya yang dihasilkan oleh Basra sendiri gitu. Besar atau kecilnya itu memang sesuai dengan objektif yang ingin kita capai. Nah, akhirnya tadi ditulislah indikator-indikator remaja belajar menulis konten tuh kalau sukses seperti apa, misalkan tulisan yang bagus itu standarnya seperti apa, itu semuanya indikatornya dibuat berdasarkan kebutuhannya Basra. Jadi tiap organisasi itu punya kebutuhannya masing-masing juga. Oh, jadi nggak bisa bikin disamaratakan. skala penilaian sendiri gitu loh ya. Ya. Dari hasil pelatihan yang diberikan itu ya. Betul. Oke. Dari 124 ini udah banyak ya. Dan segmentasi Basra sendiri apakah misalkan dari remaja ataukah untuk segala umur? Segmentasi Basra tuh sebenarnya sejauh ini memang menyasar anak-anak muda Indonesia dari usia sekolah hingga masa dewasa muda seperti itu. Oke, dewasa muda. Jadi siapapun yang masih berusia sekolah dan dewasa muda tertarik dengan kegiatannya Basra. Kegiatan Basra ya, tentunya bisa kali ya. Suara gue tuh Kepoin, kayaknya kecil bisa banget nih. kepoin. Oke, nanti kita masukin di Unita. Lo pakai subtitle? Kayaknya kalau di YouTube nanti kayak otomatis gak sih? Enggak anjir. Ada cuy, yang tuh lu cek deh. Lu nonton gak sih YouTube kita? Enggak. Tip, sebenarnya gue masih banyak pertanyaan sih Tip ya. Cuman kayak waktunya juga kayak udah mau, kayaknya dudet lu bentar lagi sih jamnya. Alright. Jadi kayaknya kita bakal ada sesi kedua sama Tito lagi. Nanti gue bakal pikir-pikir lagi karena gue udah punya gambaran terkait Basra ID dan juga program-programnya sih. Cuman kayaknya kalau misalkan gue tanyain sekarang itu bakalan panjang banget. Oh iya. Cuma untuk momen sesi ini, lu ada nggak sih? Gue ngeliat kayak program ini tuh berjangka panjang. Lu pasti punya goals mimpi ke depan gitu ya soal Basra ID. Of course. Apa menurut lu dengan lu ngambil problem statement di awal seperti ini dan akhirnya itu yang bikin lu bisa bangun si Basra ID dan akhirnya lu udah punya program, lu udah punya anak-anak yang mengikuti program tersebut, apakah goals lu tercapai dan apakah jika belum atau misalkan pun sudah ada lagi nggak sih goals selanjutnya gitu? Iya. Secara personal aku punya aspirasi masa depan. Asik. Ini aspirasi masa depan ya, bahasanya Aduh, lu ngomong sama anak literasi ya lu. Anak literasi. Oke, jadi aspirasi masa depanku tuh ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang melek literasi. Dari skor PISA yang sekarang Indonesia tuh anjlok ada di deretan daftar negara yang di bawah. Dalam beberapa tahun ke depan aku berharap melalui program-programnya Basra dan juga kolaborasi berbagai pihak yang menjalankan program literasi bisa mendorong anak muda Indonesia itu punya keterampilan literasi yang kemudian berorientasi pada peningkatan skor PISA itu. Tapi itu dalam konteks terlalu teknis. Di samping itu ya juga aku berharap bahwa anak-anak Indonesia ke depan melek literasi dan juga bisa menangkal hoax, menafsirkan informasi secara tepat dan juga membagikan informasi yang kemudian membuat tiap individu kita itu bisa terus bertumbuh lebih baik lagi ke depan. Oke. Super sekali. By the way, thank you ya Tit untuk
sharing-sharingnya sore hari ini. Chill. Meskipun lu pasti nggak chill-chill amat ya, karena Tito habis ini guys. Ini ada jadwal lagi nih, makanya ini kita harus buru-buru nih. Nanti kita lanjut lagi besok guys. Thank you Tito udah mau diajak sharing hari Of course. Jangan kapok untuk diajak tag besok. Siap. Dan juga mungkin lu bisa kali ngajak penonton untuk menonton channel kita. Hai guys, jangan lupa untuk tonton video-video di kanal YouTube Timor Bercerita. Akan lebih banyak konten menarik soal anak muda yang juga dibawakan oleh anak-anak muda berbakat dari Indonesia Timur. Ya, jadi jangan lupa nonton dan jangan lupa follow juga Instagram guys. Basra, Instagram aku segala macam. Oke, nanti kita akan mention di sini. Thank you guys. Tunggu Yay. next episode-nya. Oke. Sebelum itu kayak ada yang mau lu sebenarnya ini momen yang tepat nih buat gue bagiin ke teman-teman semua nih yang mungkin nggak ada ya, meskipun ini wadahnya masih kecil ya, tapi kayak lu pengen aja dibagiin dan belum pernah ada dibagiin. Hi girls, hello people. Jadi kalau kalian interest dengan aku boleh chat aku di bawah. Geblek. Book me or how? Hah? Kok di book? Hah? Di book? Gue jadi kayak Ini bagus dong. kucing. Enggak, jangan. Enggak, ini sih. Bye. Oke. Udah nih ya. Lu jangan ketawa dong. Lu jangan fokus kalau diri lu sendiri. Hai guys, kembali lagi bersama kami. Tepatnya saya. Enggak beneran. Udah beneran. Beneran lo mau apa sih di video ini? gue ngeblank.